Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ya semuanya ya. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan sholat berdiri. Ya, coba lihat teman kalian ini hadir semua nggak? Hadir. Ya, kamu tetap dulu hadir semua ya. Hadir. Oke. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan dipimpin oleh KM ya. Silakan KM-nya untuk dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan keberkahan ya. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya seperti biasa kita akan berojaah dulu membaca surat-surat pendek. Silakan bawa juz amannya di bawah. Silakan buka dulu juz amannya. Kita akan baca surat Al-Insyirah. Ya. Al-Insyirah dibuka ya. Sudah ada? Ada. Kita akan baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sholawat busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tumassiruna biha wa lana wa awwalana wa jami'a masailina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina ya Oke. Nah, selanjutnya silakan buka dulu buku kalian masing-masing. Pekan yang lalu kita telah belajar apa? Ada yang ingat? Tentang keragaman. Keragaman. Keragaman yang ada di Indonesia itu ada apa saja? Perbedaan agama ya. Tidak bersuku. Kalau agama ada berapa di Indonesia? 6 ya. Satu apa? Islam. Dua Katolik, Kristen. Apa lagi? Tiga. Apa lagi? Lucu. Hindu. 6 ya. Itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zakat ya. Nah, ini bab 4 ini yaitu hidup lapang dengan berbagi. Materinya yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Nah, ada yang tahu? Nah, bagaimana ketika perasaan kita ketika datang bulan Ramadan? Senang.
Senang ya, senang. Kemudian biasanya di akhir bulan Ramadan itu selalu ada yang zakat fitrah. Ada yang pernah ikut melakukan zakat fitrah ke masjid sama ayahnya, ibunya. Atau pernah melihat? Ada? Pernah melihat ya? Nah, nanti kita akan pelajari seperti apa zakat itu. Nah, karena nanti ada macamnya, ada zakat fitrah dan ada juga zakat. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan setelah nanti pembelajaran ini. Diharapkan kalian itu tahu pengertian zakat fitrah dan zakat. Nah, kemudian membedakan keduanya. Ya, kalau bisa ya. Nah, lihat ke depan semuanya. Nah, lihat. Coba perhatikan. Nah, gambar nomor 1 ini sedang apa ini? Sedang membagi beras. Bagi berapa lagi? Ada lagi? Makanan. Nah, apa lagi? Ini sedang apa kira-kira? Ini ada Beri sedekah. sedekah. Apa lagi? Sedang apa? Zakat. Zakat ya. Yang sedang memberikan zakat didoain oleh amirinnya. Ya, ini di masjid ya. Nah, yang kedua ya. Ini ada orang apa kira-kira? Berbagi, betul, membagikan. Berbagi makanan, berbagi rezeki ya. Tuh. Lanjutkan, selanjutnya. Nah, kepada pengertian zakat. Ya. Boleh dibantu baca rakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, itu jadi zakat ini secara keseluruhan adalah suatu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Rukun Islam yang keberapa? 3. Oh, 3 betul? Coba rukun Islam ada berapa? 5. Satu. Ada. 2. 3. 4. 5. Nah, berarti ini keberapa tadi itu? 3 ya. Rukun Islam yang ketiga berarti wajib kita tunaikan. Nah, hukumnya. Nah, hukum zakat adalah wajib. Kalau wajib itu berarti kalau ditinggalkan rumah. Dosa. Seperti sholatnya. Ya, tadi sholat subuh enggak? Sholat itu wajib kan? Sama zakat ini juga hukumnya wajib. Jadi harus ditunaikan ya. Betul? Ya. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis zakat. Terdapat berapa jenis kan ini? 2. Pertama ada zakat. Ya, zakat. Nah, kita akan mengetahui keduanya dan nanti akan bisa membedakan. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan ini. Jadi bisa dikatakan zakat itu adalah untuk mensucikan diri atau jiwa ya. Ya. Kemudian zakat zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti ya, jadi zakat itu bisa diartikan sebagai zakat harta benda. Apa? Zakat harta. Jadi kalau zakat fitrah itu untuk mensucikan diri, kalau zakat mama yaitu mensucikan harta, betul. Zakat harta benda. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, oke, masih ada ya. Selanjutnya perhitungan zakat. Ada yang tahu? Perhitungan zakat itu bervariasi ya. Kalau zakat mah itu bervariasi. Kalau zakat fitrah itu berapa sebenarnya? 1 sok. 1 sok itu dalam artian 2,5 kilogram. Jadi 1 orang itu atau 1 jiwa itu harus membayar zakatnya 2,5 kilo beras bulannya untuk setiap jiwa. Ini kalau zakat mah 2,5% dari harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Nanti beda lagi ya. Kalau zakat fitrah mah 1 orang itu berarti 2,5 kg beras. Ya, 1 orang.
Berarti kalau di rumah ada 2 orang berapa kilo? 5 kilo betul. 2,5 kali 2 kan? Ya, jadi 5 kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau 4 orang. Nanti kita akan belajar, dipecahkan nanti. Ya. Nah ini selanjutnya. Ini ada 8 golongan yang menerima zakat yang dinamakan dengan mustahik. Ya, mustahik itu apa? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini ada berapa saya ini? 8. Pertama apa itu? Kedua, miskin. Ketiga, amil zakat. Keempat, 5, 7, 8. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang zakat tadi, ya? Silakan. Oke. Ada apa? Apakah anak yang masih bayi harus membayar zakat? Oh, siapa yang bisa jawab? Anak bayi kudu zakat tuh, sana. Nah, ada yang bisa? Kira-kira apa jawabannya? Zakat artinya tumbuh dan suci. Zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan jiwa, sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Ya, berarti kalau anak bayi harus zakat enggak? Zakat ya. Zakat yang membayarkannya orang tua ya. Karena kalau misalkan bayi yang baru lahir dari bulan Ramadan misalkan deh, itu harus sama membayar zakat. Ya. Jadi anak bayi harus dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Pertanyaan apa? Ya apa? Apa arti mustahil? Mustahil tadi ya ini ya. Tadi apa? Yang bisa jawab? Mustahil apa? Mustahil adalah orang yang berhak menerima. Betul. Jadi mustahil itu adalah orang yang berhak. Selain orang ini tidak boleh menerima harta pembagian zakat, tidak boleh. Karena itu sudah diatur dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60 ya. Jadi tadi rega mustahil itu adalah orang yang berhak menerima. Oke. Ya, selanjutnya kita akan bernyanyi dulu. Siap tidak? Siap. Zakat artinya apa? Zakat Kewajiban siapa? Zakat untuk siapa? Membayar zakat tepat waktunya. Mencari tahu artinya berkabar suci. Kewajiban bagi setiap muslim. Zakat adalah hukum Islam. Diberikan kepada orang yang berhak. Selanjutnya kita nanti sebelum kita beri kelompok, Bapak akan memberikan dulu bahannya ya. Nanti yang akan kalian diskusikan itu adalah bagaimana misalkan dalam suatu keluarga, misalkan ada 2 orang, misalnya ayah dan istri, punya anak misalkan. Itu nanti akan hitung berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga tersebut. Ya, 2 orang, Pak, 2 orang. Tadi 1 orang teh harus berapa kilo? 2,5 ya, kilogram. Ini 2 orang ya. 2 orang. Berarti berapa kilo ini? 5 kilogram. Nah, berarti suatu keluarga itu harus bayar 5 kilogram ya. Ini paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, apa? Boleh zakat menggunakan uang? Ada yang pernah lihat? Boleh nggak? Boleh ya. Jadi jawabannya boleh. Gimana cara menghitungnya? Betul. Ini ya. Nanti soalnya betul. Nanti di kasus diskusinya, bahan diskusinya ada kalau pakai beras 5 kilo, ini 2 orang kan? Kalau pakai uang berapa kita itu misalkan harga 1 kilogram beras teh
Misalkan 10.000 ya. Ya. Berarti yang harus dibayar per orang teh tadi berapa? 2,5 kilogram. Sekarang harus dikali 10.000 1 nya. Dia 2,5 berarti 25.000 rupiah per orang. Ya. Ya paham nggak? Paham ya nanti. Jadi kalian nanti setelah ini akan bagi kelompok, ya. Dan kemudian nanti akan menyelesaikan masalah, ya. Diskusi, ya paham? Paham. Oke. Silakan berkumpul dengan kelompok yang telah dibuat pekan yang lalu, masih ingat? Ingat. Untuk bergabung dulu. Gabung dulu ya. Silakan. Bergabung. Silakan ini per kelompok nanti Bapak kasih bahan diskusi ya. Bahan diskusi. Bahan diskusi ya. Bahan diskusinya. Ya, bahan diskusi silakan dibuka. Boleh ditulis dulu. Ya. Ada mana buka? Ya, bahan diskusinya. Nanti setelah diskusi ada tugas presentasi ya. Silakan dibaca dulu, didiskusikan ya. Itu bagaimana cara penyelesaiannya. Ya. Setiap kelompok silakan, ini kelompok 1 gimana sudah bisa? Nah, ini nanti berarti kalian baca dulu ya. Ini bahan diskusinya, maksudnya gimana? Nanti dipotret dibantu ya sama teman-temannya ya. Nanti terakhir kalau selesai ini ada 2 apa? Ini kalau dibayar 15 berapa ya? Kalau dibayar dengan bank berapa ya? Itu nanti selesaikan di potretnya. Potret dulu, nanti kalian kumpulkan. Nanti ada siap presentasi ya? Siap? Oke. Selanjutnya kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini ya. Nah, kelompok 2 sama ini ya. Kelompok 2 ini. Agusnya siapa ini? Agus ya. Ya, ini berapa? Nanti berapa ini? 1 si baik. Nah, jadi ada 2 permasalahan. Jadi ini kalian kan berapa beras yang harus dikeluarkan. Kemudian kalau pakai uang itu berapa? Ya. Gitu. Nah, itu ya. Kemudian nanti dipotret, nanti hasilnya nanti di buku ya. Kemudian nanti yang presentasi. Siap ya? Nah, oke. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Ya. Kelompok 3 mana? Bahan diskusinya tadi. Ini bahan diskusi. Oke, nanti dihitung ya. Itu nanti ada yang apa? Menjumlahkan karena dihitung ini berapa kilo beras yang harus dikeluarkan di berapa orang cuma 2-nya. Kemudian kalau mau uang berapa? Paham ya? Tidak ada yang terus ya. Oke? Ya? Nah, lanjutkan ya diskusinya. Silakan diskusinya ya. Ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Silakan. Kelompok ini kelompok berapa? 3 ya? Selesai diskusinya sudah? Berarti kita akan pada sesi presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1, setuju? Coba perhatikan ya. Perhatikan. Oke, selamat dimulai. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Pak Said memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak yang terdiri dari 1 orang anak laki-laki berumur 4 tahun dan 1 orang laki-laki yang berumur 2 tahun. Berapa zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh keluarga Pak Said? 1. Berapa kilo beras apabila bayar dengan bahan pokok? 2. Berapa rupiah apabila dibayar dengan menggunakan uang jika harga beras 10.000 per kilo? Jawabannya menurut kelompok kami, keluarga Pak Said berjumlah 4 orang terdiri dari Pak Said, kepala keluarga, istri, dan 2 orang anak. Setiap 1 orang wajib membayar zakat 2,5 kilo beras. 1.
orang kali 2,5 kilo beras sama dengan 10 kilo beras. Jadi keluarga Pak Said harus membayar zakat 10 kilo beras. 2. Satu orang 2,5 kilo kali rupiah 10.000 sama dengan 25.000. Ya, terus 4 orang kali rupiah 25.000 sama dengan 100.000 atau 10 kilo beras kali rupiah 10.000 sama dengan 100.000. Jadi keluarga Pak Said harus membayar zakat 100.000. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Nomor 1 tadi sudah ya. Jadi Pak Said memiliki 4 orang anak. 4 orang anak. Jadi 4 orang di rumahnya ya. Pak Said, istrinya juga 2 orang anak. Jadi zakatnya berapa berarti? Harus 10 kilogram beras ya. Kalau diuangkan berapa? 100.000. Oke, kita lanjut kelompok 2 mana? Ini ya. Nah, silakan kelompok 2. Ya, yang lain perhatikan. Presentasikan ya. Oke. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Kelompok 2 ya. Ya, terus yang lain dengarkan. Ya. 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 10.000 rupiah. Ya. 3.000. 5.000. Iya, jadi oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya. Oke, jadi ini tadi keluarga siapa Nah? Agus ya. Berjumlah di rumahnya berapa orang tadi teh? 3 orang ya. 3 orang ya. Betul. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Ya silakan untuk presentasi. Ya, yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bahan diskusi, Pak Rizky memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak serta mempunyai 1 orang pembantu. Ya. Apakah zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh keluarga Pak Rizky? Pembantu atau pembantu? 1. Berapakah kilogram beras apabila dibayar dengan bahan pokok? 2. Berapakah rupiah apabila dibayar dengan menggunakan uang? Jika harga beras 10.000 kilogram per kilo ya. Terus jawaban menurut kelompok kami. Keluarga Pak Rizky berjumlah 5 orang, terdiri dari Pak Rizky, ayah, istri, 2 orang anak dan 1 orang pembantu. Setiap 1 orang wajib membayar zakat 2,5 kg beras. 1. 5 orang kali 2,5 kg beras sama dengan 12,5 kg beras. Jadi keluarga Pak Rizky harus membayar zakat 1,5 kg beras. 2. 1 orang sama dengan 2,5 kg
dikali rupiah 10.000 sama dengan rupiah 125.000 ya. Ya, terus 5 orang kali kali 25.000 rupiah dengan 125.000 atau 12,5 kilogram beras Kali 10.000 rupiah ya. sama dengan 100.000 rupiah. 125.000 rupiah ya. Jadi keluarga Pak Rizky harus membayar zakat sebanyak 125 rupiah. 125.000 rupiah. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, jadi semuanya sudah presentasi ya. Ya, itu tadi. Ya, jadi dari setiap contoh diskusi ini, kalian bisa semuanya? Bisa. Ya, paham ya? Bisa. Bisa? Sabar. Ya, diskusi kita presentasi sudah selesai. Nah, sekarang kita mengevaluasi dulu. Ya, evaluasi pembelajaran kita. Nah, siapa yang bisa menjelaskan zakat fitrah dan zakat mal? Ya, silakan. Zakat artinya tumbuh dan suci. Ya. Zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan jiwa, sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Nah, jadi zakat fitrah untuk jiwa kita mensucikan, betul ya. Kalau zakat mal itu zakat harta, ya. Ya, mensucikan harta. Oke, selanjutnya tadi ada mustahik. Ya, apa itu arti mustahik? Arti mustahik adalah orang yang berhak, ya, berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Siapa saja? Ya, Miskin, amil, ya. gorim, fisabilillah, mu'alaf, dan ibnu sabil. Nah, betul. Kemudian mustahik. Ada yang mengeluarkan. Namanya apa? Muzaki apa muzaki? Apa? Ah, betul. Jadi muzaki yang mengeluarkan zakat. Kalau tadi mustahik yang menerima zakat. Ya, itu paham semuanya ya? Paham. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya silakan kembali ke tempatnya semula ya. Silakan duduk dengan rapi. Nah, setelah kita mempelajari tentang zakat, kita akan latihan soal ya. Sumatif ya. Nah, silakan diisi oleh masing-masing. Ya, tidak boleh mencontek ya. Nah, diisi. Silakan. Nah, diisi nama. Ya, silakan. Namanya dulu diisi ya. Nama, kelas. Silakan. Dibaca ya. Dikerjakan. Sudah terpahami semuanya sudah? Ya, silakan. Diisi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dibantu ketua kelasnya ya. Bantu dikumpulkan. Silakan dibantu dikumpulkan. Ya. Bantu. Oke. Ya. Sudah ya, semuanya ya? Ya. Oke. Sudah, perhatikan ke depan. Nah, kita berarti pada kesimpulan. Nah, kesimpulan hari ini. Nah, ada sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Selanjutnya Bapak akan memberikan rangkuman dari keseluruhan. Tadi diskusi kalian, kerja kelompok kalian sudah begitu baik, kekompakannya, kemudian kerjasamanya ya, performa juga sudah baik, dan nanti ditingkatkan ya. Bagaimana kita membagi tugas bersama teman ya? Nah, tugas sehingga pekerjaan akan lebih mudah. Nah, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat hukumnya wajib dan hanya disalurkan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, ma'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri. Dan terakhir zakat mal, yaitu zakat harta ya. Itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti
seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Oke, adik-adik sekalian, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas infak dan sedekah. Adik-adik bisa membaca dulu Kita nih, ya. Biasa kita akan berdoa, ya. Kita akan baca hamdalah dan doa kifatul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, adik-adik, terima kasih atas waktunya dan semoga ilmu kita bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.